Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779 ya. Dan masih menjawab pertanyaan yang sudah chat di 0816658779. Ya, saat ini saya menjawab pertanyaan yang saya jawab secara bersama-sama karena memang pertanyaannya ada 7 pertanyaan yang hampir sama berkaitan dengan cara membersihkan dan mensterilkan kolam ikan ya. Nah, ini kolam di depan kita, ini kolam yang sudah kita sterilkan. Ini nanti caranya mau digunakan untuk ikan apapun bisa ya. Cara yang paling mudah, tidak usah terlalu ribet, yang bisa kita temukan di sekitar kita. Kolam ini kemarin hitam sekali, hitam lumut ya, kemudian di bagian tepinya juga berlumut ya. Ini batasan ya, kemarin lumut sampai di sini ya pemirsa. Jadi ini kemarin batas ya, batas atasnya ya, ini lumut yang belum kita rendam, belum kita bersihkan. Nah, ini batas bersih ke bawahnya ini. Jadi cukup diaplikasikan di sini menggunakan kaporit ya, kaporit 60 ya. Jadi menggunakan kaporit dan menggunakan kana protection ya. Jadi menggunakan kaporit dan menggunakan kana protection. Ini kaporitnya ya, kita menggunakan kaporit 60, satu ember besar ini ya, kita beli ini spesifikasinya. Jadi 15 kilo, kita harus selalu ready untuk membersihkan kolam. Nah, dengan takaran 1 meter kubik kita beri ya, 1 meter kubik air kita beri 5 sendok makan ya, 5 sendok makan. Nah, lumut yang ada di dalam kolam itu kita nggak usah gosok-gosok lagi, begitu 2 kali 24 jam. Ini kondisinya, jadi ini yang lumutnya yang sudah terendam, ini sudah kita gosok begini aja sudah bersih ya. Jadi sudah tidak lagi ada lumut yang menempel di kolam, baik kolamnya keramik ataupun tidak, sama ya. Dan kita lihat ya, ini sudah bersih ya. Jadi kolamnya seperti baru kembali, ada batasannya. Yang tidak terendam itu tetap hijau, ada hijaunya. Yang terendam sudah bersih kembali seperti baru kembali ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal kuras ya. Tinggal kuras, kita semprot aja udah bersih. Nah, ini juga sama ya, sudah kita rendam dengan kaporit dan kana protection ya, sudah kita rendam ya. Sudah seperti baru ya. Cuma ini masih nunggu 1 hari lagi karena ini baru 1 kali 24 jam. Kalau lumutnya memang sangat tebal, itu kita rendam agak lama ya, tidak hanya 1 kali 24 jam, bisa 2 kali 24 jam. Ya, ini juga sama, ini sudah kita rendam, kita bersihkan. Ya, kita rendam, tinggal kita nanti ya kita buang. Nah, ini sudah bersih bawahnya. Ya, tinggal kita buang. Ya. Ya, ini pemirsa kolam yang tadinya sudah kita beri kaporit, kita bisa melihat ya batas ya, batas tepi ya. Ini kelihatan sekali yang sudah kita rendam dengan kana protection dan kaporit ya. Ini akan kelihatan kembali baru lagi. Dan ini batas kemarin kita melakukan perendaman di sini. Jadi kita nggak perlu menggosok, lumut lagi. Kita tinggal setelah seperti ini, tadinya lumutnya hijau itu berubah. Dia seperti matang gitu ya, seperti matang, lumutnya bersih, tinggal kita semprot saja. Itu berlaku untuk kolam semen ataupun kolam keramik ataupun kolam yang lain ya. Tetapi jangan gunakan di kolam plastik ya. Kalau kolam plastik nanti
plastiknya bisa rusak ya. Ya, sekarang kita tinggal semprot saja kalau sudah seperti ini ya. Kita lakukan penyemprotan saja sudah langsung bersih kembali. Jadi kolamnya lumut setebal apapun, gunakan aplikasi ini udah langsung bersih kembali. Ya. Tuh, jadi langsung bersih. Jadi kolamnya nanti seperti baru kembali. Jadi kita nggak usah melakukan penggosokan dengan sikat. Dan belum tentu juga nanti bisa bersih. Jadi cukup rendam dengan kaporit ya, 60 tadi. Kemudian tambahkan dengan Introvlog 25. Kana Protection ya, bukan Introvlog. Dengan Kana Protection itu 1 meter kubik bisa nanti diisi 2 tutup ya, jadi 1 meter kubik air kasih kaporit 5 sendok dengan Kana Protectionnya 2 tutup ya, silakan nanti bisa dicoba diaplikasikan ya, semoga menghasilkan kolam yang lebih baik dan lebih sehat lagi. Ya, masih menjawab pertanyaan seputar masalah ikan gabus ya. Ada yang menanyakan dari Bapak Aslam ya. Bapak Aslam menanyakan, saya sudah mencoba memijahkan induk ikan gabus ya, tapi dengan tanaman seperti ganggang Pak ya. Ini kalau di sini bilang ekor tupai namanya. Ini kok induk ikan gabus tidak mau bertelur, cenderung tanaman air berada di dasar ya, tidak ngambang di permukaan. Nah ini saya jawab, jadi salah satu contoh memang yang ada di sini ya, kita juga ada tanaman ya seperti tanaman ganggang ya, ekor tupai kayak gini. Ya memang kalau tanaman ini kalau untuk induk ya cukup sulit ya, karena memang tanaman ini kadang mau di permukaan ya, tapi kalau dia sudah mulai banyak, dia cenderung akan tenggelam ke dasar kolam. Jadi di sini contoh. Ini tidak kita gunakan untuk pemijahan. Jadi kalau sudah seperti ini, dia akan ada di dasar kolam memenuhi bawah malahan. Ya mungkin nanti bisa diganti dengan tanaman air berupa cenggondok atau mungkin selada air apu-apu ya. Ini tanaman seperti ini gimana kalau mau untuk pemijahan, sedangkan gabus telurnya di permukaan, tanamannya ada di dasar kolam ya. Jadi mungkin saran saya diganti aja Pak tanaman airnya menggunakan cenggondok atau menggunakan apu-apu. Tanaman ini tidak cocok untuk memijahkan ikan gabus ya, apalagi kalau berada di dasar kolam, jelas gabusnya nggak akan mau bertelur ya, kecuali kalau memang ini kalau ditaruh atas begini tanpa terendam air, dia akan mati ya. Bisa juga dengan cara diikat ya, diikat menggunakan kayu, diikat dengan sekiranya permukaan tanaman itu tetap terendam tetapi dia di atas. Bisa juga ya, disiasati seperti itu. Ya, menggunakan eceng gondok ataupun menggunakan apu-apu ya, seperti yang ada di sini ya. Nah ya, seperti ini ya. Kasih tanaman air. Kemudian ada yang menanyakan tentang jaring Pak. Jadi jaring untuk menutup kolam induk ya. Jaring untuk menutup kolam induk itu jaringnya seperti ini ya. Ini saya ambil dari dekat ya. Jaringnya seperti ini. Ya, ini jaringnya jaring ukuran 1 kali 1 ya. 1 kali 1 ini kalau ditekan dengan jari seperti ini tidak akan melebar. Ya. Jadi pastikan cari jaring yang aman, amannya dari
Dari proses pembuatannya memang bagus ini. Jadi memang kualitasnya bagus. Karena ada jaring yang saat kita tekan dengan jari begini dia melebar. Kita ginikan dia akan melebar. Tapi kalau ini nggak mau. Ya, fungsinya kalau nanti pas induk melompat tidak akan membuka jaringnya ini. Dan kuat, jadi kualitas jaring yang bagus untuk menutup induk agar induknya tidak keluar. Seperti ini Pak jaringnya. Ini udah dekat seperti ini. Ya ini 1 kali 1. Dan ini berlapis ini Pak, tidak hanya 1 lembar. Baik, tetap ikuti terus channel Bunyikan Gabus, jangan kemana-mana, kita masih akan menjawab pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.